Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan hari kemenangan, ya. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita, sia-sia ibadah kita. Tetapi kita bersyukur, ibadah kita, meskipun ada yang di rumah pada saat ini, maupun ada sebagian para petugas yang hadir di gereja, maupun nanti yang akan diadakan ibadah di rumah, karena mereka katakan sulit sinyal daerah mereka. Saya yakin dan percaya ada kuasa dalam ibadah kita, ada berkat dalam ibadah kita, ada janji dalam ibadah kita. Kenapa? Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang dari semuanya. Apa yang dikerjakannya semua sudah selesai. Baik untuk menanggung dosa kita, baik untuk menanggung segala kesengsaraan kita, baik untuk menyembuhkan penyakit kita. Semuanya tidak sia-sia yang Yesus lakukan di salib. Iman kita kepada Dia tidak sia-sia untuk memperoleh kesembuhan, untuk memperoleh janji Tuhan, dan bahkan keselamatan. Karena apa? Yesus sudah bangkit pada saat ini, ya. Sehingga kita memiliki kemenangan, kita memiliki pengharapan, kita memiliki masa depan, kita memiliki hari esok di dalam Yesus. Baik, puji Tuhan. Mari kita langsung saja buat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam suratan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Suratan Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Mari kalau sudah dapat kita bangkit berdiri bersama. Kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Baik jemaat yang ada di rumah atau yang sedang menyaksikan acara ini, mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini setelah hitungan yang ketiga. Sekali lagi, suratan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan, selamat hidup. Kita perhatikan di sini dikatakan bahwa Roh Kudus, Roh Dia adalah Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Kita tahu Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, dan Allah Roh Kudus. Dan mereka adalah satu. Dikatakan di sini bahwa Roh Kudus adalah Roh yang membangkitkan Yesus. Saya kasih judul dulu. Judulnya yaitu Corona dan Peringatan Kebangkitan Tuhan Yesus. Itu judul khotbah pada pagi ini. Jadi kalau kita perhatikan yang pertama, Roh Kudus adalah Roh yang membangkitkan Yesus. Kenapa dikatakan Roh Kudus adalah pribadi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Karena orang mati tentu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau dia dibuang, dikubur di mana, mau dia dibakar mayatnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitulah dengan Yesus. Kenapa hal itu terjadi? Kalau kita lihat yang pertama, karena Tuhan Yesus jadi manusia. Kita harus tahu, Tuhan Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia kekal, Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Kerajaannya tidak berkesudahan, dan Dia tidak bisa mati kalau Dia sebagai Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya kepada manusia,
Dia rela memberikan nyawanya bagi manusia, yaitu dengan jalan. Dia harus mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan haknya sebagai Allah. Dia turun menjadi manusia, dan sebagai manusia dia mengambil rupa seorang hamba, dan sebagai hamba dia menjadi hamba yang taat kepada kehendak Allah Bapa yang mengutusnya, yaitu mati di kayu salib untuk menebus kita manusia. Jadi sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia. Di Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Bahasa aslinya berkata firman itu sudah menjadi daging. Ya. Jadi Yesus dia sama dengan kita manusia yang bisa capek, yang bisa ngantuk, yang perlu istirahat, bahkan yang bisa sakit ketika dipukul, dicambuk, yang bisa merasakan penderitaan seperti kita manusia, bisa sedih, dan juga bisa mati. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Sebab kalau dia tetap mempertahankan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai Allah, dia tidak bisa mati. Dia tidak bisa berkorban kayu salib. Kenapa Yesus mau melakukan ini? Ini hanya karena kasih. Kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepercayaan kita kepada Yesus tidak sia-sia. Kita tidak akan binasa karena Yesus sudah bangkit hari ini. Darah Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Dia begitu mengasihi seluruh manusia. Dia tidak menghendaki satupun manusia binasa. Tetapi bagaimana caranya? Karena dia adalah Allah yang Maha Kudus. Dosa sangat menjijikkan bagi dia. Tidak mungkin manusia yang berdosa bisa mengampiri Allah. Coba saudara, misalnya saudara berlumuran kotoran ayam saja misalnya di baju saudara, di badan saudara. Lalu saya mau mengajak saudara makan bersama, satu meja bersama, lalu duduk bercakap-cakap, lalu salaman. Tentu tidak mungkin. Kenapa? Kotor. Tentu saudara akan dijauhkan, dihindari. Nah, untuk itu, supaya antara manusia dengan Allah bisa bersatu kembali, harus ada yang menjadi manusia, yang menjadi seperti manusia. Harus ada perantara, yaitu melalui anaknya, Yesus Kristus. Yesus Kristus harus menjadi manusia, supaya di dalam Yesus dosa-dosa kita ditebus melalui kematiannya. Sebab firman Tuhan dengan jelas, tanpa pengorbanan darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Dan darah yang layak, yang bisa mengampuni dosa, hanya darah Yesus yang mahal, dikatakan. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa, menebus dosa manusia, karena terlalu mahal harga penebusan itu. Dengan harta kita, dengan amal perbuatan baik kita, kita tidak mungkin benar di hadapan Allah. Sebab firman Tuhan berkata, kebaikan manusia hanya seperti kain yang sudah usang dan kotor di hadapan Allah. Manusia hanya bisa menutupi kebenaran dengan kebenaran dirinya sendiri.
Seperti Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka berusaha mencari daun ara lalu membuat cawat. Itu tidak akan mungkin bisa digunakan untuk pakaian. Sebab begitu digunakan, bergerak sedikit dia robek. Dan dia sebentar saja akan layu, tidak kuat, tidak bisa bertahan. Manusia tetap kelihatan ketelanjangannya, dosanya tetap. Dan hanya satu, yaitu darah Yesus yang bisa menyucikan manusia. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa semua manusia sudah berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Allah. Itu sebab manusia perlu dibenarkan oleh kematian Yesus, oleh darah Yesus yang suci. Jadi Yesus, dia harus jadi manusia. Dan sebagai manusia, dia sama seperti kita. Dia bisa mati. Yesus mati di kayu salib. Karena apa? Firman Tuhan dengan jelas dalam suratan Yakobus bahwa tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi manusia kalau rohnya terlepas dari tubuhnya, dia akan mati. Begitu juga Yesus ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Nyawanya terlepas, rohnya terlepas dari tubuhnya dan dia mati. Nah, kalau kita lihat kemana roh Tuhan Yesus pada waktu dia mati, sementara tubuhnya ada di dalam kubur, rohnya kita lihat. Kalau di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 43, dia berkata kepada penjahat di sebelahnya, bahwa hari ini juga kau akan bersama dengan aku di Firdaus. Jadi pertama rohnya ada di Firdaus. Firdaus adalah tempat kumpulan roh-roh orang mati yang percaya kepada Yesus. Lalu yang kedua, kemana roh Tuhan Yesus? Kalau kita lihat di dalam suratan 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan 20. Roh Tuhan Yesus dia pergi kepada alam maut, di mana di situ dikatakan orang-orang mati, roh-roh orang mati pada zaman Nuh berada. Jadi benar-benar tubuh Yesus dalam kuburan itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena apa? Karena sebagai manusia adalah bisa mati. Untuk itu, Roh Kudus membangkitkan tubuh Yesus. Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebangkitan, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan yang kedua, kenapa Yesus harus bangkit? Sebab pekerjaan Yesus menebus dosa di kayu salib, pekerjaan Yesus menyembuhkan penyakit kita di kayu salib, oleh bilurnya kita sembuh. Pekerjaan Yesus di kayu salib menanggung segala sengsara kutuk kita. Itu percuma kalau yang kedua ini tidak dilakukan, yaitu sebagai imam besar mengadakan gerak kirap. Jadi Yesus sebagai imam besar, dia harus mengadakan gerak kirap. Apa itu gerak kirap? Salah satu tugas imam besar zaman dulu yaitu mengadakan gerak kirap, yaitu dengan membawa darah lembu dikatakan untuk masuk ke ruang Maha Kudus di kemah sembahyang. Dan di ruang Maha Kudus itu ada benda yang bernama tabut Allah atau peti perjanjian.
Dan di atas tabut Allah atau peti perjanjian itu, imam besar memercikkan darah lembu itu. Dan di situ imam besar mengadakan pendamaian antara umat Tuhan dengan Allah. Sehingga umat Tuhan yang tadinya berdosa, yang harus kena murka Allah, harus kena hukuman Allah, tapi karena imam besar mengadakan pendamaian, mengadakan gerapiran, maka Allah tidak akan menghukum lagi manusia. Karena sudah diadakan pendamaian antara umat Tuhan dengan Allah oleh seorang imam besar. Tetapi darah domba, darah lembu waktu itu hanyalah bayangan dikatakan kepada korban yang sesungguhnya, yaitu korban Yesus di kayu salib. Dan dikatakan tidak akan mungkin darah domba, darah lembu itu bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus dikatakan yang mungkin. Dan darah Yesus adalah korban yang terakhir, yang menggenapi segala korban yang sudah ada. Yesus menuntaskan melalui korban dirinya sendiri di kayu salib. Kalau kita lihat Yesus di Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17, ketika Maria Magdalena sedih karena dia menganggap Tuhan Yesus yang sudah mati itu mayatnya dicuri orang. Dia sedih, tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus menemui dia dan berkata, "Maria, Maria." Lalu Maria kenal siapa yang memanggil dia, yaitu Tuhan Yesus. Lalu dia berpaling dan berkata, "Ya Tuhanku." Lalu Maria menjamah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Jangan jamah aku, sebab aku belum menghadap Bapakku dan Bapamu." Jadi kematian Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia harus bangkit untuk apa? Membenarkan kita di hadapan Bapa di sorga. Dikatakan dalam surat Ibrani, dia bukan membawa darah lembu, darah domba, tetapi dia membawa darahnya sendiri ke tabernakel atau ke kemah sembahyang yang bukan buatan manusia, tetapi kemah sembahyang atau tabernakel buatan Allah sendiri. Dia membawa itu ke ruang Maha Kudus yang ada di sorga. Dia mengadakan pendamaian dengan darahnya sendiri. Dia sebagai imam besar, dia mengadakan pendamaian untuk kita dengan membawa darahnya sendiri ke sorga. Supaya apa? Karya Yesus di kayu salib itu bisa kita alami. Supaya kita manusia, dikatakan yang dulu jauh dari Allah, sudah menjadi dekat oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Apa artinya pengorbanan darah Yesus di kayu salib? Kalau darah itu tidak dipersembahkan kepada Bapa di sorga, kalau darah itu tidak untuk mengadakan pendamaian di hadapan Bapa di sorga. Dan Yesus sudah melakukan itu dengan kebangkitannya. Kalau kita lihat di Roma pasal 4 ayat 24 sampai dengan 25, bahwa kebangkitan Yesus itu untuk membenarkan kita. Kita yang tadinya sudah percaya kepada pengorbanan Yesus, tapi kepercayaan kita itu tidak ada artinya tanpa kebangkitan Yesus. Dikatakan sia-sia kepercayaanmu, sia-sia ibadahmu tanpa kebangkitan Yesus. Dan kamu akan tetap dalam dosamu. Tetapi kita bersyukur, Yesus sudah bangkit, sehingga dia membawa darahnya pada Bapa di sorga, mengadakan pendamaian bagi kita. Sebab kita layak memanggil dia Bapa. Karena apa? Kita sudah menjadi anaknya. Karena Yesus sudah melakukan itu semua, sehingga kita bisa menjadi anak Allah. Firman Tuhan berkata, seberapa banyak orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus, diberi kuasa
menjadi anak Allah. Kita sudah menjadi anak Allah, menjadi anak Tuhan karena Yesus, karena pengorbanan Yesus. Dan sebagai anak dikatakan kita berhak, kita layak untuk menerima janji Allah. Dan Allah Bapa kapanpun Dia siap. Pada waktu kematian Tuhan Yesus, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus terbuka, di mana tabir perjanjian nampak jelas. Jadi kita langsung bisa menghadap Allah. Kapanpun kita bisa berdoa, kita panggil Dia Bapa. Kita sangat dekat dengan Bapa. Kapanpun kita butuhkan Dia, kita bisa menemui Dia. Dan suratan Ibrani berkata, kita bisa masuk ruang Maha Kudus karena darah anak domba, yaitu darah Yesus. Darah Yesus melayakkan kita sehingga kita bisa masuk ruang Maha Kudus, bisa ketemu dengan Allah langsung. Dimanapun kita berada, di gereja, di rumah, di pekerjaan kita, dimanapun kita bisa berdoa. Dan doa kita pasti didengar. Karena apa? Karena darah Yesus sudah melayakkan kita. Yesus sudah menjadi jalan untuk kita kepada Allah Bapa melalui pengorbanannya. Dan roh kebangkitan yang membangkitkan Yesus, dikatakan bahwa roh kebangkitan Yesus itu Dia akan menghidupkan juga tubuh kita yang panah ini. Kita harus tahu tubuh kita ini tubuh yang panah, yang banyak kekurangannya, tubuh yang berdosa, tubuh yang bisa sakit, tubuh yang tidak kekal. Dan firman Tuhan berkata bahwa darah dan daging tubuh kita ini tidak mewarisi kerajaan Allah. Dan jelas firman Tuhan berkata bahwa kita ini dari debu dan akan kembali kepada debu. Tubuh kita ini akan menjadi debu tanah kembali karena panah tidak kekal. Nanti pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, nanti roh yang tadinya dari Allah kembali kepada Allah, itu Tuhan kembalikan lagi ke bumi. Lalu kita bangkit, dikatakan kita mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa busuk, tubuh seperti tubuh Yesus. Jadi dikatakan roh kita akan mengenakan kemah yang baru, yaitu tubuh yang kekal, tubuh yang tidak sakit. Itu sebab kita bersyukur bahwa kita akan ada tubuh kemuliaan. Mungkin sekarang kurang ganteng, nanti ganteng ya. Kurang cantik, nanti cantik. Tubuh kemuliaan pasti demikian. Mungkin orangnya cacat, gak mungkin tubuh kemuliaannya cacat juga. Pasti baik. Dan itu berlaku untuk yang besar kecil. Baik dia bayi, baik dia yang besar. Gak mungkin bayi jadi besar nanti di surga. Dia tetap besar kecil. Sebab firman Tuhan katakan di surga itu, di kitab Wahyu, banyak orang, baik besar maupun kecil. Dan kita akan bersama dengan Yesus di surga. Jadi tubuh kita yang panah ini, dan dikatakan kita sudah mati karena dosa. Suratan Roma pasal 8 ayat 2. Saya bacakan Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup, Dia akan menghidupkan tubuh kita yang panah ini, dikatakan. Walaupun kita masih di dunia ini, tubuh kita ini bisa mati.
Tetapi Roh Kudus, Dia mau menghidupkan tubuh kita ini. Karena apa? Tubuh kita ini dikatakan adalah bait Allah, rumah Allah, tempat Roh Kudus. Dan Roh Kudus mau memakai tubuh kita ini untuk alat kemuliaan-Nya, untuk melakukan kehendak Allah, menghidupkan tubuh kita yang panah ini. Darah, kita harus tahu, tubuh daging kita ini lemah, berdosa. Karena apa? Karena keinginan daging, saudara. Dan keinginan daging kita itu bertentangan dengan keinginan roh, yaitu keinginan Roh Kudus. Dan kita lihat bahwa Roh Kudus itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa dan hukum maut? Kita pelajari dulu tentang hukum. Hukum itu adalah sesuatu peraturan yang dibuat oleh penguasa untuk ditaati. Dan penguasa di atas segala penguasa adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah yang membuat itu, Tuhan Yesus yang membuat itu adalah Tuhan yang Maha Suci. Itu sebab peraturannya itu adalah peraturan yang suci, yang kudus. Itu gambaran daripada kesucian Allah, hukum itu. Dan tidak ada satupun manusia dalam kedagingannya bisa sempurna dalam melakukan hukum Allah. Hukum Allah yaitu hukum Taurat. Dikatakan hukum Taurat tidak bisa membenarkan manusia, karena hukum Taurat hanya bisa menunjuk dosa manusia, menyatakan manusia itu salah. Dan hukum Taurat menuntut manusia yang tidak bisa melakukannya adalah berdosa, dan orang berdosa harus dihukum. Dan akibat dosa manusia, manusia harus ada konsekuensinya, yaitu mengalami maut. Dikatakan upah dosa adalah maut. Dan tidak ada satupun yang bisa membebaskan kita manusia dari dosa kita. Kita tidak bisa. Kenapa? Kita tidak mampu melakukan hukum Taurat itu. Tetapi Yesus sudah datang menjadi daging, menjadi manusia, supaya di dalam daging Yesus Dia mengalahkan semua itu. Dia bisa menaklukkan semua itu, supaya kita bisa dibenarkan oleh Yesus yang menjadi daging itu. Dengan Dia mati di kayu salib, Dia menanggung segala kelemahan kita, kelemahan yang kita tidak bisa lakukan, karena kita tidak bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Yesus sudah tanggung itu. Dan Dia menanggung itu melalui kematian dari kayu salib. Dan setelah kematian Yesus di kayu salib, Dia bangkit. Tidak lama Dia naik ke surga. Dia terus menyertai kita dengan memberikan Roh Kudus kepada kita, yaitu pribadi Allah yang ketiga, untuk menolong kita. Supaya apa? Kita yang adalah manusia, kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat dan hukum dosa. Kita bisa menang, kita bisa merdeka terhadap itu. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Roh Allah itu Roh yang memerdekakan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dosa tidak berkuasa atas kita. Maut tidak berkuasa atas kita lagi. Saudara, dalam keadaan kita sebagai manusia, kita bisa lemah. Tetapi ada suatu penolong yang sangat kuat, yaitu Roh Kudus.
akan menolong kehidupan kita. Cuma mari kita belajar taat kepada Roh Kudus. Di firman Tuhan ada raja yang tidak taat kepada Roh Kudus, itu Saul, sehingga Roh Kudus berduka. Yakin dan percaya orang yang sudah percaya Yesus dikaruniai Roh Kudus dalam hidup. Tapi mari kita mempunyai pilihan, mau mengikuti keinginan roh atau keinginan daging kita. Tapi kalau kita mau mengikuti keinginan roh, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Firman Tuhan berkata, jangan kau menyerahkan anggota tubuhmu sebagai alat kejahatan, tapi serahkanlah tubuhmu menjadi alat kebenaran. Berarti kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus meneladani Tuhan Yesus, yaitu taat. Allah mau kita taat kepada kehendak-Nya. Dan dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, memeliharanya dalam hidupnya. Darah yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dikatakan bahwa Yesus mengalahkan maut itu. Sehingga kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi bagi kita orang percaya. Tapi kematian itu merupakan keuntungan bagi kita orang percaya. Karena kita dekat dengan Tuhan. Lalu kematian juga merupakan hanya jalan untuk kita menghadap Allah. Karena apa? Maut sudah dikalahkan. Maut yang begitu menakutkan kalau orang mati. Yaitu dia mati, dia akan dihukum masuk neraka. Tetapi sekarang kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Karena apa? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Sehingga kalau dia mati, dia langsung bertemu dengan Allah, langsung masuk surga. Saudara, sebagai orang percaya, sekarang ini di musim corona yang mewabah, kita tidak perlu takut. Karena apa? Yesus sudah mati bagi kita. Dan Roh Kudus diberikannya untuk kita, kepada kita. Dan dia ada di dalam tubuh kita yang panah ini. Dan Roh Kudus mau memimpin kita, sehingga kita menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup ini. Dipimpin Roh Kudus, yaitu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita buah. Saudara, memberikan kita karakter Kristus. Ini tergantung pilihan kita. Mau ikuti keinginan daging atau keinginan roh. Dan Roh Kudus, kita sekarang berada di akhir zaman. Kita tahu ada 3 zaman. Zaman Bapa, dari Adam sampai Ishak. Dan zaman anak dari Ishak sampai Tuhan Yesus. Itu semua 2000 tahun. Dan sejak Yesus naik ke surga adalah zaman Roh Kudus, yaitu zaman ketiga, zaman yang terakhir. Dan kita sekarang berada di penghujung daripada zaman yang terakhir, yaitu di akhir zaman ini. Tanda-tanda sudah nyata, di mana Yesus katakan harus terjadi sebelum kedatangannya. Sebagai tanda-tanda, yaitu peperangan di sana sini, gempa bumi yang dahsyat di sana sini, penyakit sampar menular di sana sini, kelaparan di sana sini. Dan corona ini salah satu penggenapan daripada nubuat Tuhan Yesus menjelang kedatangannya. Tapi kita tidak perlu khawatir. Asal apa?
Kita terus menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan di akhir zaman ini. Saudara, Tuhan mau agar gerejanya semakin dewasa, semakin sempurna. Kalau kita lihat dalam Efesus pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan 16. Mari kita buka dulu suratan Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 9 sampai dengan 16. Saya bacakan dengan cepat. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan di situ, saudara, kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Di akhir zaman ini, ada yang mengaitkan tentang corona ini, karena dikatakan ini bukan terjadi secara alami, tapi ada yang sengaja membuat, dan ada hubungannya nanti dengan mau diarahkan kepada satu pemerintahan di dunia ini, lalu mau diarahkan kepada satu mata uang di dunia ini. Kalau arahnya memang benar ke situ, kita perlu waspada. Memang kita jangan terlalu cepat percaya berita-berita, tetapi kita perlu waspada. Kalau arahnya kepada pemerintahan dunia, penyatuan mata uang seluruh dunia, berarti itu arahnya kepada antikris. Nah, ini kita perlu hati-hati. Kita perlu semakin benar di hadapan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Kalau enggak, kita akan ketinggalan. Kita tidak disingkirkan. Kita akan masuk di dalam zaman antikris pemerintah. Dan kalau kita masuk zaman antikris pemerintah, kalau kita tidak mau mengikuti apa kemauan antikris, yaitu kita diberi tanda di dahi kita atau di tangan kanan kita, yaitu melalui chip yang ditaruh. Sekarang saudara mulai ramai isunya tentang pembuatan chip. Antikris akan muncul, dikatakan kalau yang menahannya, yaitu orang-orang percaya yang sungguh-sungguh pada Tuhan sudah disingkirkan, itu akan muncul. Orang percaya yang tidak sungguh-sungguh akan tertinggal di zaman antikris. Maka akan masuk zaman antikris. Dan kalau mereka tidak mau menerima tanda di tangan kanan atau di dahi mereka, tanda 666 itu, mereka akan disiksa. Dan penyiksaan itu dikatakan tidak ada tahannya. Dan kalau mereka tahan penyiksaan itu sampai mereka mati, yaitu mereka mati syahid di situ, tidak menyangkal Yesus, mereka akan masuk surga selamat. Tetapi kalau mereka tidak tahan, mereka menerima tanda itu, dikatakan di Alkitab bahwa orang yang bisa membeli sesuatu atau berjualan sesuatu, dia harus mengenakan tanda itu. Kalau enggak, tidak. Sebab mata uang nanti akan dikontrol semua lewat itu. Sudah. Kalau dia menerima tanda itu, dia akan masuk neraka. Karena dia menerima tanda dari binatang itu, dia menjadi pengikut binatang atau antikris itu. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada kita. Mari kita semakin dewasa. Sebab sebelum ada antikris ini, penganiayaan besar, gereja Tuhan harus sempurna dulu. Menjadi sempurna, benar-benar dewasa. Dikatakan pertumbuhan gereja Tuhan harus seperti pertumbuhan Kristus. Di sini, gereja Tuhan dewasa,
Dia tahu pengajaran yang benar. Dia tahu pengajaran yang sesat. Kalau kita lihat gereja mula-mula, salah satu dari 7 jemaat di Efesus, mereka tahu mana nabi palsu, mana yang benar, mana yang tidak pengajaran. Nah, Tuhan Yesus mau kita pertumbuhan kita benar-benar dalam Tuhan, bukan menjadi anak Tuhan yang asal-asalan. Dan ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Kisah Para Rasul 3 berkata bahwa Yesus itu tidak akan datang ke dalam dunia ini lagi untuk kedua kalinya sebelum segala sesuatu dipulihkan. Dan pekerjaan pemulihan pada saat ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita tahu Yesus ada di sorga, tapi Roh Kudus yang bekerja pada saat ini untuk mengadakan pemulihan gereja Tuhan. Saudara, itu sebab firman Tuhan berkata, hendaklah kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus pada saat ini. Jangan hidup dalam kedagingan, tapi hidup dengan Roh Kudus. Saudara, hidup dalam kehendak Roh Kudus, itu yang Tuhan mau. Dia akan membuat tubuh kita ini, yang panah ini, bisa melakukan kehendak Allah. Dan kita harus tingkatkan pertumbuhan kita. Surat Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan 2. Jangan lagi kita hanya berada menerima pengajaran tentang keselamatan, penebusan dosa, tentang pembaptisan, dan tentang malaikat dan sebagainya. Tapi mari kita bertumbuh lagi, tingkatkan. Kalau di sekolah kita SD mungkin matematikanya hanya dasar, kita mulai belajar membaca. Tapi nanti di SMP tingkat kesulitan matematikanya berubah, meningkat lagi. Di SMA lebih sulit lagi, tapi kita harus harus meningkat. Bukan pelajaran SD lagi yang kita pelajari, bukan pelajaran SMP lagi yang kita pelajari, bahkan sampai pelajaran perguruan tinggi kita harus bisa. Kita harus meningkat dalam Tuhan. Kalau di sini tadi berbicara pengajaran, gereja yang dewasa, yang sempurna, dia tahu mana pengajaran yang benar dan tidak. Bukan hanya tahunya pelajaran SD saja, tapi pelajaran tingkat tinggi. Tuhan mau pengetahuan kita seperti pengetahuan Yesus tentang firman Tuhan. Dan ini apa yang mengerjakan semua adalah Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan guru besar kita, yang akan menolong kita menyempurnakan dalam ketidakmampuan kita. Itulah Roh Kebang kita yang telah membangkitkan Yesus. Dia juga mau menolong kita pada saatnya. Milikilah Roh Kebang kita. Demikian firman Tuhan yang kita sama-sama